Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, semangat pagi untuk sobat dolanku semua. Pagi ini kita akan berwisata, berjalan-jalan atau dolan-dolan ke Keraton Yogyakarta. Yuk teman-teman, apa aja yang ada di Keraton Yogyakarta? Yuk, semoga menjadi informasi, referensi, dan ada ilmunya. Ya, sobat dolan semua, ayo kita berkeliling Jogja, kita ke Keraton Yogyakarta. Dari Jogja kita akan keliling Nusantara. Bismillah, ayo kita jalan-jalan. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita jalan dolan-dolan. Ya, kita keluar dari Terminal Jombor, belok ke sebelah kiri ya. Ini nanti kita melewati flyover Jombor. Ya, ini kita melewati flyover Jombor. Kalau ke Keraton kita nanti belok ke kanan. Kalau mau ke arah Monumen Jogja kembali Jalan Kalurang UGM itu kita lurus. Kalau ke kiri nanti ini kita ke arah Magelang. Ya, ini flyover Jombor. Kita ambil ke kanan. Ya, ini yang kita lewati ini adalah Jalan Magelang. Jalan Magelang, namun kita arah turun ya, bukan ke arah Magelangnya, kita turun ke arah Jogjanya. Ya, di depan ini adalah TVRI Yogyakarta. Di Yogyakarta cuma ada satu TVRI, yaitu ini TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Stasiun Yogyakarta di Jalan Magelang, kilometer 4,5 ya. Di sini sobat dolan kalau pas hari Minggu ingin cari mobil bekas ya, di sini pusatnya di halaman TVRI Yogyakarta ini. Kita berhenti di pertigaan Borobudur Plaza kalau orang menyebutnya ya, mengenalnya di sini karena di sini adalah dulu ada gedung yang cukup terkenal, yaitu gedung Borobudur Plaza. Ini kita sampai di perempatan Pingit atau di Jalan Pangeran Diponegoro. Ini adalah sudah memasuki Kota Jogja ya, maksudnya untuk pusat Kota Jogja. Ini adalah Jalan Diponegoro. Depan nanti kita ini menuju ke, akan melewati Tugu Jogja, ikon Jogja. Ya, ini sudah nampak terlihat di depan kita adalah Tugu Jogja ya. Untuk berwisata di Tugu Jogja ini menikmati keindahan, suasana romantisme Tugu Jogja ini, sobat-sobat dolan bisa menikmatinya sore hari menjelang malam atau malam ya. Di sini nanti akan ramai sekali wisatawan-wisatawan baik lokal maupun manca yang ada di Tugu Jogja ini. Ya, ini dari Jalan Diponegoro tadi kita belok ke kanan. Ini masuk ke Jalan Marga Utama. Tulisannya Marga Utama ya, namun orang Jogja bacanya Marga Utama, atau dulu lebih dikenal dengan Jalan Pangeran Mangkubumi. Ini di sebelah kanan kita itu adalah Stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, sebenarnya Jalan Malioboro itu cuma depan situ, cuman sesuai aturan jalur lalu lintas harus kita taati adalah kita harus sedikit memutar dulu untuk menuju ke Jalan Malioboro. Ya, kita sudah sampai ke titik nol. Ya, ini sebutannya adalah titik nol Yogyakarta. Ya, sobat dolan, di depan kita ini sudah terlihat ya alun-alun utara. Alun-alun utara ini
adalah pusatnya kegiatan dengan masyarakat, kegiatan keraton dengan masyarakat yang ada di Yogyakarta ataupun di sekitarnya ya, untuk berbagai acara kegiatan, baik acara dulu bisa digunakan untuk acara komersial juga ya, namun sekarang untuk aturan barunya saya belum belum begitu mengerti tentang normatif barunya seperti apa. Ini khususnya untuk sekaten, untuk acara-acara keraton di alun-alun utara ini pelaksanaannya. Ya, ini kita akan memasuki jalan Roto Wijayan atau Kampung Asem juga. Ini sebelah kanan kita adalah Museum Kereta Keraton ya. Nah, ini kita akan menuju wisata Keraton Yogyakarta ya. Dari jalan Roto Wijayan ini kita belok ke kiri. Ini di depan itu adalah gapura masuk untuk wisata Keraton Yogyakartanya ya. Ya, Sobat Dolan, kita sudah berada di lingkungan Keraton Yogyakarta ya. Ini pintu masuknya. Parkirnya adalah tadi di depan gapura itu. Sobat Dolan bisa masuk. Ini masuk, nanti langsung belok ke kanan sini. Ya, ke kanan nanti untuk membeli tiket dulu ya. Ya, tempat pembelian tiket ada di sana gitu. Tiketnya adalah Rp8.000 untuk satu orang. Cukup terjangkau sekali untuk wisata di keraton ini ya. Cukup Rp8.000 ya. Ini ada penunjuk untuk arah ke loket ya. Ini tiket salesnya ada di sebelah sana itu ya. Setelah membeli tiket, nanti Sobat Dolan semua sebelum memasuki area keraton wajib melaksanakan cuci tangan. Ini sudah disediakan area-area untuk cuci tangan dengan sabun. Ini adalah di samping loket pembelian tiket. Nih ya, dari tempat cuci tangan tadi Sobat Dolan tinggal ini maju, nanti ya disinilah area masuk wisata Keraton Yogyakarta. Ini gerbang utamanya. Ini adalah salah satu pendopo yang digunakan oleh para abdi dalem Keraton Yogyakarta Hadiningrat untuk memainkan gamelan atau karawitan. Ini adalah grup karawitan para abdi dalem Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Biasanya abdi dalem itu kalau untuk pisowanan atau ini hari Rabu. Ini kebetulan hari Rabu, jadi ada pisowanan dan juga grup karawitan. Ini adalah para abdi dalem keraton yang sedang melakukan pisowanan. Ya, sedulurku,
Inilah pintu utama memasuki wisata Keraton Yogyakarta. Di depan gerbang ini ada patung, dua patung kembar. Biasa disebut namanya patung Gupolo. Ya, ini filosofi dari penjaga ya. Ini patung Gupolo ya. Di kanan dan kiri gerbang utama memasuki area Keraton Yogyakarta. Ini adalah logo dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya saudaraku, mari kita masuk di wisata Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Ya, ini adalah aturan yang berlaku di Keraton Ngayogyakarta ini. Kalau kita berfoto tidak diperkenankan membelakangi para abdi dalem. Ini abdi dalem yang sedang caos atau sowan. Ya, sowan ini dilakukan setiap hari Rabu. Inilah bagian dari abdi dalem yang sedang melakukan caos atau sowan, pisowanan rutin ya di Keraton Yogyakarta ini. Ya, untuk lebih maksimal lagi dalam mengetahui tentang keraton ini, saudara sobat dolan semua apabila berkunjung di Keraton Yogyakarta ini bisa menggunakan jasa pemandu wisata. Mulai berdatangan berwisata di Keraton Yogyakarta ini. Ini adalah gedung utama dari Keraton Yogyakarta ini yang digunakan untuk sowan dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan ini. Masing-masing abdi dalem punya ketugasan sendiri-sendiri dan juga tempat sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Sedikit lebih dekat lagi untuk gedung utama tadi, sedulur dolan, beberapa properti yang digunakan untuk pelaksanaan upacara Keraton Jogja. Di mana disimpannya alat-alat perjamuan atau di mana waktu dulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjamu para tamu-tamunya. Ini di dalam ini adalah penyimpanan alat-alat yang dulu digunakan.
Ini adalah dulu digunakan sebagai perjamuan apabila Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjamu tamu-tamunya di Keraton Yogyakarta ini. Di belakang dari setting dari lokasi penerimaan tamu untuk ini juga ada foto yang lama telah direpro lagi untuk sebagai bukti bahwa dulu penggunaannya seperti ini. Ini adalah gedung keuangan atau perbendaharaan dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini atau Keraton Jogja. Ini pemandu sedang menjelaskan ke wisatawan yang berkunjung di Keraton Yogyakarta. Ini luas sekali area Keraton Yogyakarta ini. Sobat Dolan bisa menikmati keindahan juga sejarah, mengerti belajar sejarah tentang Keraton Yogyakarta apabila berkunjung di Keraton Yogyakarta ini. Lalu Sobat Dolan ketahui hampir atau semua rata-rata abdi dalam itu sewaktu caos atau sowan ke sini tidak mengenakan alas kaki. Abdi dalam tidak mengenakan alas kaki. Semua sewaktu berada di Keraton Yogyakarta ini. Sobat Dolan juga bisa bersantai di sini. Ini disediakan tempat duduk untuk bisa bersantai. Adalah gudang bekakas namanya, atau tempat menaruh menyimpan barang pecah belah ya, seperti piring, sendok, gelas dan berbagai teman-temannya. Di gudang ini atau gudang bekakas, tempat menaruh barang pecah belah juga dijaga oleh abdi dalam. Ini adalah salah satu kantor penghageng atau pejabat Keraton Jogja. Ya, ini adalah salah satu kantornya. Contohnya begini. Ini adalah kantornya KHP Puroyokoro. Ya, KHP itu gelar ataukah pangkat
Kanjeng Haryo Pangeran, Kanjeng Haryo Pangeran Purayakara, ini kantornya. Nah, Sobat Dolan, ini adalah gedung dari Museum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang diresmikan pada tanggal 28 November 1992, atau menurut kalender Jawa adalah tanggal 2 Jumadil Akhir 1925. Ini museum dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yuk, apa isinya? Kita masuk. Setiap bangunan Jawa itu ada 4 tiang utama pasti. Ya, itu dinamakan Saka Guru. Saka Guru itu berkaitan juga dengan sebuah kehidupan kita. Kita hidup butuh air, udara, dan lain sebagainya. Itulah filosofi dari Saka Guru, kekokohan dari bangunan Jawa ini. Di dalam sini juga boleh berfoto ya, Sobat Dolan semua boleh berfoto di museum ini. Ya, Sobat Dolan, ini adalah meja dan kursi. Satu set meja kursi yang digunakan oleh Ngerso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Salah satunya adalah untuk bertemu dengan Letnan Kolonel Soeharto waktu itu, atau Presiden kedua Republik Indonesia. Waktu zaman perjuangan digunakan untuk merancang serangan umum 1 Maret. Inilah kursi yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Letkol Soeharto waktu itu dalam merancang serangan umum 1 Maret 1949. Ini adalah meja dan kursi pribadi atau ruang kerja dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini adalah piagam penetapan dari Presiden Soekarno waktu itu. Ini beberapa foto dan juga rencana dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini juga piagam tanda kehormatan dan juga rencana yang dimiliki beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini adalah tanda jasa pahlawan gerilya. Ini adalah tanda kehormatan Bintang Adi Pradana II. Ini adalah tanda penghargaan dalam pramuka untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berupa Bronze World Award dari Kepanduan Dunia dan Award Kepanduan dari Amerika. Dan yang ini adalah tanda penghargaan medali emas untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sangat besar jasanya di bidang keolahragaan dan duduk sebagai ketua KONI pusat waktu itu. Ini adalah keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 90 ya, yang menyatakan bahwasanya penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 30 Juli tahun 1990. Ini adalah foto kenang-kenangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu sedang diwawancarai oleh rombongan wisatawan surat kabar, majalah dan radio Amerika di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 1949. Sedangkan foto ini itu adalah foto di mana waktu itu Presiden Soekarno berkunjung ke Yogyakarta, diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tanggal 19 September 1951. Ini adalah mobil-mobilan atau permainan Gusti Raden Mas Dorojatun di masa kanak-kanaknya. Ini adalah contoh dari serat aji yang memuat silsilah Raja Mataram berawal dari Nabi Adam alaihissalam dibatik ya pada koin motif hiasan binatang. Sedangkan ini adalah naskah yang ditulis oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 atau ayahnya, yang sering disimak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Naskah ini ditulis di batik kain motif kelengan atau khusus ya, berisi nasihat bagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Ini adalah wayang-wayang dulu yang sering digunakan untuk bermain pada masa kecil beliau. Ini adalah alat perlengkapan dari untuk toples-toples untuk makan makanan ringan dan lain-lain. Ini dulu yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya. Ini adalah seperangkat alat makan harian yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dahulu sewaktu makan dan minum. Ini adalah kompor minyak zaman dahulu yang pernah digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Fotografi ini adalah alat-alat fotografi beliau ya, yang dimiliki oleh beliau zaman dulu. Beberapa kamera ya, yang dimiliki oleh beliau serta film. Ini zaman dahulu ada masih kamera film, ini flash atau blitznya ya, ini kamera, ini ada teropong juga, teropong, dan ini kamera polaroid ya, kamera polaroid zaman dahulu ya. Ini adalah tempat kamera, alat-alat untuk penyimpanan atau membawa kamera. Ini adalah foto dari sewaktu muda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan busana Mataraman. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga dulu sering berkuda. Ini adalah perlengkapan kuda tunggangan dari beliau ya, yang terdiri dari sutri, apus, sarungan, cemeti, dan juga pelana. Nah, ini adalah perlengkapan kuda dari beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Adalah baju yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu masih kecil dulu, sewaktu akan sunat atau khitan. Sewaktu muda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini bernama Gusti Raden Mas Dorojatun. Sedangkan ini adalah pakaian keseharian yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Pakaian keseharian beliau adalah begini, atau disebut dengan ageman padintenan atau pakaian keseharian. Di sini di ruangan ini disimpan berbagai perlengkapan, dari mulai perlengkapan harian, perlengkapan hobi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Juga ada perlengkapan memasak makan harian beliau waktu itu di zaman
Kesultanan ke-9 tersebut. Di sini adalah perlengkapan dapur yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu. Ini juga ada sisa bumbu-bumbu dahulu yang digunakan memasak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini yang namanya Singgasana Raja. Jadi ada banyak dalam saung galing ya, banyak itu dapat angsa ya, ya. Kemudian seorang raja harus menggunakan galang atau hujan. Ini yang asli dari Mas. Tapi ini karena yang hanya apa dipamerkan juga ini adalah singgasana raja waktu itu, dan juga dengan berbagai simbol-simbolnya, simbol-simbol yang harus dimiliki oleh seorang raja. Itu juga lambang-lambang dari hewan yang sifat-sifatnya harus dimiliki oleh seorang raja. Ini dampar kencana, utawi tempat duduknya sultan, dan ini amparan atau tempat kakinya sultan. Ini adalah pakaian sewaktu dulu digunakan memimpin peperangan dan masa perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Foto dari beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di ruang ini adalah dimana disimpannya perlengkapan-perlengkapan untuk perang, perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di masa perjuangan, dan juga piagam-piagamnya. Ya, sobat dolanku semua, nah, demikian jalan-jalan kita di Keraton Yogyakarta. Dolan-dolan kita di Keraton Yogyakarta pada episode ini. Banyak khilaf, banyak kurang dari saya, mohon maaf. Berikan kami kritik, saran, dan masukan agar lebih baik ke depannya untuk saya memperbaiki video-video saya lewat kolom komentar. Jangan lupa berikan kami like, subscribe untuk mendukung saya dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu, tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.